Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Ayo, siapa yang memimpin baca doa? Nah, ayo mulai. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang arti fisik. Ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita masuk ke konsep dasar kecerdasan arti fisik. Ya. Konsep dasar kecerdasan arti fisik. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Minggu kemarin kita belajar apa tentang arti fisik? Ya. Sekarang kita masuk berpikir komputasional. Ayo tebak suara. Misalnya ini yang orang ini suara ini apa? Jam. Ini betul. Yang satu lagi angin. Suara kipas angin yang mana? Suara apa nih? Suara jam apa? Jam baik? Coba suara. Jam itu adalah
jam misalnya mau bangun kita jam misalnya mau bangun jam 4 pagi kita berarti harus menyedarnya pada jam 4 pagi. Kemudian teknologi apa ya? Google. Pernah main Google? Nah, kemudian ini kipas kalian punya kipas ini di rumah? Hah? Siapa yang tidak punya kipas ini? Semua punya kipas angin. Nah, kemudian ini apa namanya nih? Yang mana blender? Ini blender. Yang ini? Siapa? Yang ini? Kalkulator. Yang ini apa tadi? Blender untuk mengolah makanan, contoh untuk menghaluskan cabai. Kemudian apa lagi? Hah? Blender kegunaannya apa? Untuk menghaluskan bahan masakan atau makanan. Kemudian ini apa? Hah? Pak? Vakum apa namanya kalau kita sebutnya? Mesin penghisap debu. Kalian punya mesin penghisap debu? Tidak. Kita penghisap debu kita adalah sapu. Kemudian satu lagi apa? Kalkulator. Mana yang cerdas dan mana yang biasa. Contoh yang cerdas yang mana? Yang cerdas yang ini disebut biasa, non-cerdas. Sebenarnya kita setel. Maksudnya blender biasanya kita setel 1, kemudian ada angkanya 2, kemudian apalagi ada 3. 1 nomornya 1, 2, 3. Berarti tidak non-cerdas. Kemudian penghisap debu cerdas apa? Non-cerdas. Cerdas. Karena dia tahu ada debu. Misalnya ada berupa dia tahu ya geser. Berarti kemudian disebut dengan cerdas. Kemudian kalkulator disebut cerdas apa cerdas? Hah? Cerdas. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus kita tekan kan tombolnya atau yang disebut untuk menjumlahkan. Nah, yuk kita kenali mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, mesin non cerdas. Nah, kemudian tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan mampu. Kemudian menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas secara sederhana. Kemudian mengidentifikasikan contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan kecerdasannya.
Ya. Nah, kemudian apa itu? Hah? Apa ini? Disebut dengan ID. Kalian punya HP di rumah? Ya. Punya HP di rumah? HP-nya ada sandinya misalnya wajah, kemudian ada kemudian sandinya angka, kemudian sandinya apa lagi? Sidi. Apa nih? Nah, sidi jari. Itu disebut dengan IE. Ya, apa itu mesin? Mesin adalah alat bantu manusia. Ada yang sederhana seperti sepeda, dan ada yang canggih seperti komputer. Berarti sepeda adalah yang sederhana. Nah, seperti misalnya pernah kalian naik sepeda? Pernah? Tanpa kita dayung, sepeda berjalan tidak? Tidak. Berarti non-cerdas. Kemudian apa lagi? Yang disuruh itu kipas angin. Tanpa kita menghidupkannya, tanpa kita tekan tombolnya, hidup apa dia? Tidak. Berarti non-cerdas. Kemudian bladder. Tanpa kita menghidupkan, tanpa kita menekan tombol bisa hidup? Tidak. Apa tidak? Tidak. Berarti non-cerdas. Kemudian komputer, laptop. Tanpa kita mengendalinya bisa hidup apa enggak? Tidak. Tidak bisa bekerja sendiri tanpa manusia menekan atau mengoperasikan. Berarti disebut itu non-cerdas. Kemudian disebut apa lagi? Apa itu IR? IR adalah berdasarkan buatan. Itu artinya mesin yang bisa berpikir dan belajar dan merespon seperti manusia. Itu adalah AI adalah kecerdasan buatan. Contoh, bisa menjawab pertanyaan. Contoh kita gimana kemarin? Di HP kita misalnya, saya mau pergi ke Pulau B misalnya. Itu kita menekan tombol suara. Kemudian kamera HP bisa mengenali wajah kita. Mbak, gimana? Hiduri wajah. Ayo. Kemudian mesin cerdas mendengar, berpikir, belajar, merespon. Yang mesin disebut dengan mesin cerdas. Berarti dia berpikir dulu. Kemudian mendengar, dengar dulu. Kemudian belajar. Kemudian dia merespon. Contoh robot vakum. Mesin penghisap debu, tahu arah dan bisa hindari tembok. Berarti dia tahu arah dan bisa menghindari tembok. Dia tidak langsung menabrak tembok. Berarti dia disebut mesin robot vakum. Itu dinamakan dengan mesin cerdas. Kemudian Goldman memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat dan memberi rute
terdekat. Contoh Google Map-nya contoh kita mau pergi ke Molabo misalnya ke sudut India, kita hidupkan Google Map, dia menunjukkan arah. Dia menunjukkan arah misalnya ke sudut India, misalnya dia kita hidupkan dia mengikuti arahnya dan kita tidak tersesat. Kemudian mesin non cerdas bekerja sesuai perintah. Ya, mesin non cerdas bekerja sesuai perintah. Tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar dia. Kemudian tidak merespon. Contohnya kulkas. Kulkas bisa bekerja apa tidak? Tidak. Mana merespon? Tidak merespon. Ya. Tidak tidak bisa belajar kulkas. Waktu misalnya kita buka, tidak bisa dia buka sendiri kan? Karena harus kita buka oleh manusia. Kemudian apa lagi? Jam beker hanya berbunyi sesuai waktu. Jam bekernya hanya berbunyi yang sesuai jam waktu yang telah kita tentukan pada misalnya kita membangun jam berapa ini? Jam 5 pagi. Berarti kita sudah setel waktunya. Kemudian bedanya apa? Kemudian mesin cerdas. Coba ketika mesin cerdas, cara kerja bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kemudian adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru, perlu diperintah ulang. Bagai pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Itu disebut dengan mesin cerdas. Contohnya tadi mesin vakum. Kemudian mesin non cerdas, cara kerja hanya bekerja sesuai instruksi. Punya mana kita instruksi dia tidak bekerja. Yang sudah diprogram. Berarti diprogram. Sudah kita program. Contoh jam beker. Tanpa kita program waktu, berarti dia tidak apa? Berbunyi. Kemudian adaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Jadi berarti kalau sudah kita menentukan jam 4, berarti dia mengikuti yang pola yang sudah kita tentukan. Pengambilan keputusan memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Berarti gimana? Kalau tidak ditentukan manusia, berarti tidak bekerja. Kemudian, ayo bekerja sama kelompok. Kalian akan mendapatkan LKD. Nah, ini belajar kelompok.
jarak bersama. Jarak bersama. Ada yang sudah siap? Hah? Ada yang sudah siap? Kami Pak. Apa yang sudah siap? Kami Pak. Coba tunjuk ke depan. Dari sini tunjukkan. Silakan menuju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vakum akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya yang pertama Muharas, Muhammad Farhan, Muhammad Adil, Muhammad Irwandi. Coba, ada pertanyaan untuk lain. Betul semua apa salah? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Vakum. Kemudian kelompok maju. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Benar apa salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok Blender. Kemudian kelompok tunjuk Pak. Kami dari kelompok Jamikan ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Saya yang bernama Muhammad Jah. Bagaimana hasil kerja kelompok itu? Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok Nyambel. Betul. Oke, silakan dulu. Kemudian kita ada sedikit dahulu. Oke, mulai. Kita ada sedikit. Oke, kemudian ada nih, kita debat game ya. Oke, kemudian kita debat game ya. Debat game, debat mereka. Coba kalian jangan ikut.
Ini satu kelompok 3 kuis ya. Kelompok apa tadi? Kelompok vakum, kemudian kelompok diameter, kemudian kelompok blender. Masing-masing satu kelompok 3 kuis ya. Kemudian Bapak masukkan nama kelompok apa? Ya. Kemudian kelompok ini apa? Nah, ini untuk kelompok pertama ya. Untuk kelompok pertama, ya. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Nah. Perhatikan gambar di bawah ini. Mesin cerdas apa yang digunakan? Hah? Cerdas apa non cerdas? Coba kelompok vakum, coba. Cerdas. Bapak lihat ya, apa benar apa salah? Cerdas jawaban tadi kan? Nah. Benar. Kemudian soal berikutnya, sudah 1, 3 ya. Ya, perhatikan nomor di bawah ini. Mesin cuci otomatis cerdas apa tidak? Coba. Tidak, ya? Non cerdas. Coba benar. Benar. Kemudian satu lagi soal untuk perempuan. Ya. Itu perhatikan gambarnya. Ya, perhatikan apa tu? Ya. Hah? Non cerdas. Coba kita lihat. Berarti mesin cerdas. Sekarang kita masuk ke berarti kelompok vakum yang salah cuma yang benar 2. Berarti yang masuk ke kelompok apa nih? Yang beda. Yang beda. Nah, apa tu? Perhatikan. Apa tu gambarnya? Perhatikan gambar. Ada. Kita lihat. Mesin cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Benar. Kemudian ya apa tu? Non cerdas apa cerdas? Hah? Beda. Coba beda. Mesin cerdas kan? Benar. Nah, kemudian apa lagi? Lampu lalu lintas. Hah? Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Coba kita lihat. Berarti non cerdas. Berarti 1 salah, 2 benar. Kemudian kita lanjut ke kelompok blender. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, apa tu? Mobil centrifuge. Apa tu? Mesin cerdas apa? Non cerdas. Hah? Coba apa? Kelompok apa namanya? Apa? Hah? Cek apa? Hah? Non cerdas. Non cerdas. Coba kita lihat. Salah. Wah, kemudian, nah soal perhatikan. Itu apa nama? Kipas angin remote. Cerdas apa? Non cerdas. Hah? Apa? Cerdas. Oke, cerdas. Kemudian, ya apa kita lagi teman? Ya, kita sistem apa? Cerdas apa non cerdas? Cerdas apa non cerdas?
Nah, kita apa? Produk kan? Hah? Apa? Apa? Nah, ini kan tuh, bukan tuh. Hah? Tidak. Oke, kita lihat. Tapi kita belajar hari ini cukup sampai di sini. Dahulu sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk selanjutnya yang akan datang. Kesimpulan, tidak semua mesin itu pin. Nah, tidak semua mesin itu pin. Tapi sebenarnya tidak semua mesin itu pin harus diperintahkan oleh manusia. Ya. Kemudian mesin cerdas bisa belajar dan menjawab. Kemudian apa lagi? Kita perlu tahu perbedaan agar bisa bijak. Harus tahu perbedaan bisa bijak. Kemudian apa lagi? Menggunakan teknologi. Oke, kita cukup di sini pelajaran ini. Untuk memberkahi pelajaran kita selanjutnya, terlebih dahulu kita baca doa. Ayo, siapa yang mungkin berterang? Silakan. Bapak tutup.